Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, para santri sekaligus para pengurus dan para asatid Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah Ngemplak. Wa'alaikumsalam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bergabung dalam kajian online ini. Kita akan meneruskan dalam kita membaca kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran. Kita sudah masuk dalam bab zikri akhlak ahli Quran. Bab tentang menyebutkan akan akhlak ahli Quran. Di mana dalam bab ini akan disebutkan bagaimana seyogianya seorang ahli Quran berakhlak, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Tentunya seorang yang hafidz Quran, sebagaimana yang kita inginkan adalah hafidz Quran yang Rabbani, betul-betul menjiwai Al-Quran yang dia hafal, dan dia terjemahkan dalam kehidupan dia. Dan barang siapa yang dia menerapkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan dia sehari-hari, maka dia adalah akhlaknya paling mulia. Orang yang paling mulia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau mengatakan kana khuluqul Quran. Bahwasanya Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran, maka akhlak beliau adalah akhlak yang sangat baik, akhlak yang sangat mulia, bahkan akhlak yang agung, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang agung. Bukan sekedar akhlak biasa, bukan sekedar akhlak mulia, tapi akhlak yang agung. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwas sekalian rahimakumullah, kita berusaha menerjemahkan Al-Quran yang telah kita hafal dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita insya Allah menjadi orang yang akhlaknya paling baik. Dan orang yang paling dekat kepada Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Inna aqrabakum minni manzilatan au majlisan yaumal qiyamati hasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat nanti majlisnya atau manzilahnya denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan kita semuanya ikhlas sekalian, dengan akhlak yang baik, mungkin kita tidak bisa melakukan amalan-amalan yang besar, yang berat, yang mungkin orang-orang bisa melakukannya. Tapi kita tidak bisa mungkin, karena kelemahan dan kurangan kita. Ada orang bisa berjihad fisabilillah, kita tidak bisa. Ada orang kuat dalam qiyamul lail semalam, atau mungkin sebagian besar malam, 1 jam, 2 jam dia bisa qiyamul lail, kita tidak bisa. Ada orang yang dia rajin berpuasa, ada orang yang banyak sekali bersedekah dan yang lain. Kita mungkin tidak mampu karena kekurangan kita. Namun dengan akhlak yang baik,
yaitu penerjemahan Al-Quran dalam kehidupan dan muamalah kita sehari-hari, itu kita bisa mencapai derajat mereka, orang-orang ahli ibadah. Ya. Inna rajula la yablughu darajatas sha'imil qa'imi bihusni khuluqihi. Seseorang itu akan bisa melampaui derajat orang yang ahli qiyamul lail dan ahli puasa dengan akhlak dia yang baik. Maka dan ada beberapa fadilah-fadilah tentang akhlak yang baik. Nah, kita berusaha ikhwas sekalian menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang pantas sebagai ahlul Quran. Kemudian kita ini telah mengemban suatu amanah yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di mana kalau kita terima dengan baik, kita jaga dengan baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan baik, akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak kita jaga, maka kita adalah telah berkhianat atas amanah ini, dan nanti kita akan dipermalukan, nanti kita akan disengsarakan dan dihinakan pada suatu hari yang kita sangat butuh kepada pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka harus kita terima amanah ini. Nah, bentuk amanah yang diterima, kita jaga Al-Qur'an, kita jaga kemuliaan Al-Qur'an dengan akhlak kita. Bagaimana kita sudah menghafal Al-Qur'an? Lisan kita setiap hari adalah kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Namun kemudian ya, kita kotori lagi dengan ucapan-ucapan yang kotor. Kita sudah isi perut kita dengan Al-Qur'an. Tapi kemudian kita makan dan minum makanan dan minuman yang tidak halal, atau paling tidak adalah syubhat. Kemudian kita mungkin sudah menghafal Al-Quran, dan mungkin orang, ya berapalah juz yang kita hafalkan. Tapi kemudian akhlak kita tidak baik. Maka orang-orang mengatakan, ini katanya santri tahfidz, tapi kok akhlaknya kurang baik. Dia katanya penghafal Al-Quran, kok akhlaknya seperti itu. Ini yang nanti kita mencoreng Al-Quranul Karim dengan akhlak kita. Jangan sampai seperti itu. Jadilah yang sebaliknya. Ini Masya Allah, seorang santri tahfidz ternyata akhlaknya baik. Orang yang setiap hari baca Al-Quran, ternyata tutur katanya adalah baik. Setiap hari orang yang menghafal Al-Quran ini kok pandai. Kemudian dia punya perasaan yang peka, suka membantu, rendah hati. Ketika berbicaranya adalah enak didengarkan. Dan seseorang yang biasa mengambil dari sunnah Nabi SAW, juga mengambil dari Al-Quranul Karim, bisa diberi hikmah. Apa-apa ngambilnya dari Al-Quran, apa-apa ngambil dari sunnah, diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang indah, perkataan-perkataan yang bermanfaat, perkataan-perkataan yang memberikan berkah kebaikan, memberikan motivasi, menyebarkan kebaikan, memberikan rasa senang kepada saudara-saudara kaum muslimin. Maka ini kita ingin pelajari akhlak yang sepantasnya dimiliki oleh Ahlul Quran. Dari hafalan kita punya hafalan Al-Quran. Dari predikat kita punya predikat hafidz Quran, baik yang belum selesai ataupun sudah selesai 30 juz. Dan dari lisannya adalah lisan kita, lisan Ahlul Quran. Dari akhlaknya adalah akhlak Ahlul Quran. Kebaikannya adalah kebaikan Al-Quran. Maka dimanapun kita seperti membawa minyak wangi. Semua orang mencium aroma baunya. Semua orang senang dekat dengan kita. Semua orang merasa nyaman dengan kita. Melihat wajah kita, mereka senang. Melihat tindak tanduk kita, mereka nyaman. Dimanapun kita berada, kita selalu memberikan manfaat dan berkah di sekeliling kita. Nah, di antara perkataan Isa alaihissalam adalah beliau mengatakan, waj'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku bermanfaat, menjadikan aku diberi berkah dimanapun aku berada. Berkah dimanapun aku berada. Nabi Isa alaihissalam dimanapun beliau berada selalu memberikan berkah kebaikan di sekelilingnya.
baik itu adalah berkah manfaat ilmu, manfaat hidayah, ataupun yang lainnya. Dan kita bisa menilai bagaimana bagusnya kita adalah kalau kita berada di suatu tempat, bagaimana orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka merasakan nyaman dengan kita, mereka senang dengan kita, mereka itu adalah insya Allah kita baik. Demikian juga ketika kita tidak ada, kita sedang keluar, kita dicari. Dan ketika kita mau datang, kedatangan kita adalah diharapkan oleh mereka. Maka ini insya Allah kita telah memberikan berkah dan manfaat kepada orang di sekeliling kita memberikan kebaikan di sekeliling kita. Tapi, kalau orang di sekitar kita itu merasa berat dengan kita, keberatan dengan kita, mereka terganggu dengan lisan kita, ulah kita, mereka berangan-angan bagaimana sih agar kita ini segera pergi, dan ketika pergi mereka senang, dan ketika kita datang mereka bersedih. Itu menunjukkan mungkin akhlak kita kurang baik. Maka dimanapun kita berusaha agar menebarkan kebaikan. Kita lanjutkan ikhwas sekalian, kita tadi disebutkan sampai pada halaman ke-25, ini yang alinea yang terakhir fa'awwalu ma yanbaghi. Kita lanjutkan. Pada pertemuan yang terakhir kemarin yang saya sampaikan, itu kita sudah baca bagian awal, yaitu perkataan mu'allif rahimahullah ta'ala, fa'awwalu ma yanbaghi lahu ay yasta'mila taqwallahi fis sirri wal alaniyah. Maka pertama kali yang pantas baginya untuk menggunakannya, yaitu berakhlak. Dengannya adalah taqwallah fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah dalam saat dia sir sendirian, wal alaniyah, dan pada saat dia alaniyah. Alaniyah di sini adalah saat di depan manusia. Jadi saat kelihatan. Jadi saat sendirian ataupun kelihatan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dia bukan karena manusia, takwa dia bukan karena orang-orang di sekelilingnya, tapi takwa dia betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sampai ke derajat martabat ihsan, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat di depan orang dia berakhlak, dia bertakwa kepada Allah, dan pada saat sendirian pun juga bertakwa kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia. Dan tidak bisa dia lepas dari pandangan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk takwanya adalah bisti'malil wara'i fi mat'amihi wa masyrabihi. Dia menggunakan sifat wara'. Wara' itu kehati-hatian. Sebenarnya kemarin telah kita bahas, wara' itu asalnya adalah ketakwaan. Tapi kemudian ketakwaan yang lebih tinggi, bukan sekedar menghindari yang haram saja, tapi menghindari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan dalam yang haram. Jadi kita kemarin telah kita bahas bahwasannya sebagaimana Nabi SAW menyatakan ada perkara-perkara yang jelas haramnya, ada perkara-perkara yang jelas halalnya. Tapi ada perkara-perkara yang ketiga itu di antara halal dan haram. Nah, bagi seorang yang wara', antara halal dan haram ini dia tinggalkan. Sehingga apa? Dia tidak mungkin terjatuh ke dalam yang haram, karena dia sudah menjadikan perkara-perkara mutasyabihat, yaitu yang tidak jelas halal dan haramnya, atau di perbatasan antara halal dan haram, itu dia sudah jadikan dinding di situ sehingga tidak akan terjatuh ke dalam yang haram. Sebagaimana kemarin saya berikan perumpamaan, kalau seseorang bermain, ya, ketika di sana tahu ada jurang, jangan bermain di dekat jurang. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah dekat dengan jurang, dia bisa terjatuh. Nah, yang dekat-dekat dengan jurang inilah mutasyabihat. Betul itu belum terjatuh. Betul itu belum jurang. Betul itu di situ aman. Tapi suatu saat terlena, suatu saat lupa, suatu saat mungkin terpeleset dan yang lain bisa jatuh. Tapi kalau jelas bermainnya dari tempat yang jauh dari jurang, ya, dia aman di situ. Kita sama ikhwas sekalian. Kalau kita bermainnya dalam yang halal saja semuanya. Ketika ada yang abu-abu tidak jelas ini halal enggak ya? Ini ragu-ragu meragukan, tinggalkan. Sehingga apa? Kalau itu ternyata adalah haram, maka dia tidak terjatuh ke dalam yang haram. Walaupun mungkin tidak jelas haramnya. Tapi ini sudah bisa terjatuh, bisa jadi dimungkinkan itu haram. Maka inilah wara'. Ada yang mengatakan bahwasanya wara' itu adalah
tarku ma la ba'sa bihi hadran lima bihi ba's, yaitu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal tapi agar nanti tidak jauh dalam perkara yang tidak halalkan. Jadi itu lebih tinggi dari takwa Allah ya. Nah, wara ini kehati-hatian ini fi mat'amihi dalam makanannya. Makan harus hati-hati, tidak semua yang ingin kita makan ya. Harus betul-betul itu adalah yang halal. Wa masyrabihi dan minumannya juga sama. Wa malbasihi dan pakaiannya juga sama, harus wara, hati-hati ya. Saya kasih contoh ikhwas sekalian. Kalau antum ke masjid ya, atau nanti mungkin kalau antum datang ke asrama ya. Pakaian ini termasuk di antara pakaian adalah sandal atau sepatu, alas kaki. Kalau kita ke masjid, kemudian di situ ada sandal umpamanya, antum pakai sepatu, ini sering terjadi. Antum pakai sepatu mungkin, kemudian antum ingin berwudu, antum pakai sepatu nggak mungkin. Di situ ada sandal. Milik siapa? Kita nggak tahu. Kalau sandal itu jelas milik masjid atau milik itu, nggak apa-apa, jelas dipakai. Tapi kalau nggak tahu sandal siapa, salah satu mungkin ada orang-orang di dalam. Dilihat itu ada sandal jepit. Ada kemungkinan itu adalah sandalnya siapa? Sandalnya salah satu dari makmum. Antum pakai. Kenapa? Karena antum pakai untuk agar ketika antum berwudu, ya, ketika membasuh kaki kan menggunakan sandal itu kena ya, sandal karet mungkin kena air tidak apa-apa. Kemudian antum balik lagi. Ya, antum balik lagi kemudian ke masjid. Sehingga apa? Sepatu antum nggak basah. Ini sering-sering terjadi dan saya bahkan sering terkali menjadi korban seperti ini. Bahkan kadang sandal saya yang kulit dipakai untuk berwudu seseorang, padahal itu harusnya tidak kena air, tapi dipakai oleh seseorang, dipakai untuk berwudu. Ketika saya turun dari masjid, saya dapati sandal saya yang seharusnya tidak kena air jadi basah kuyup. Nah, ini kurang wara. Seharusnya kalau tidak jelas itu adalah milik toilet, tidak jelas itu milik umum yang bisa dipakai jamaah, jangan dipakai. Karena apabila telah memakai barangnya orang, dan kalau orangnya itu tidak ridho, maka ini telah ghasab. Dan berhati-hati, ghasab ini ada hisabnya. Ya, ada hisabnya. Tidak boleh kita memakai pakaian yang itu adalah tidak diridhoi, yang bukan milik kita, yang tidak diridhoi oleh pemiliknya. Nah, kita mungkin bisa mengatakan, ini bolehlah, ini sandal karet. Ya, itu kan alasan kita, tapi kan belum tentu boleh lah. Inilah belum jelas halal dan haramnya. Kalau ada orang mengatakan, orang yang punya sandal ini mengatakan, Mas pakai aja sandal saya, nggak apa-apa. Berarti sudah jelas halalnya. Tapi kalau nggak ada, itu nggak jelas halalnya, jangan dipakai. Antum ketika masuk dalam masjid, ya, di situ sudah ada depan pintu sandal-sandal. Kenapa antum nggak melepas sandal di mana habisnya sandal itu terakhir? Tapi antum masuk nginjek-nginjek sandal orang, kemudian antum lepas setelah menginjak-injak sandal orang. Tidak semua orang ridho sandalnya diinjek-injek. Ini berhati-hati, puas kalian dalam pakaian berhati-hati. Ya, kemudian juga mungkin baju dan yang lain, ya, baju dan yang lain, atau pakaian yang lain, termasuk mungkin hal-hal yang ya kita pakai. Ya, itu kalau tidak jelas halalnya, jangan kita pakai. Sampai betul-betul itu adalah jelas halal dan boleh untuk kita gunakan. Kemudian wa maksabihi, nanti kalau di pesantren, kita di asrama, saya ingin setiap santri mempunyai akhlak seperti ini. Tidak mau menggunakan barang yang bukan milik dia kecuali dengan ridhonya. Tidak ada istilah, ini kan boleh, ini kan sharing bersama-sama. Saya tidak suka seperti itu. Ya. Dan banyak di pesantren dan ini akhlak yang ingin saya hilangkan, atau ini sifat yang ingin saya hilangkan dari pesantren kita adalah kebiasaan santri menggunakan barangnya orang lain. Ya. Jadi sering sampai kadang, alhamdulillah kalau di pesantren kita sudah mulailah dulu kita terapkan. Nah, tapi di beberapa pesantren, ya, ada tamu datang sholat ke masjid, ya, sholat ke masjid, keluar sandalnya sudah nggak ada, padahal tamu. Itu sudah sering seperti itu. Ya.
Dan ini tidak pantas sekali. Apalagi bagi akhlakul, bagi apa ini adalah pengemban Al-Qur'an, memakai pakaian sesuatu yang tidak halal, yang tidak jelas halalnya. Maka wa malbasihi, dan juga dalam pakaiannya harus berhati-hati. Kemudian juga nanti di asrama juga kita berlatih. Ya, kalau pakai piring ya piring kita, pakai baju ya baju kita, kemudian dan seterusnya. Kita harus mulai berhati-hati, harus warak, dan usahakan, ikhwas sekalian, usahakan. Di dunia ini kita tidak melakukan sesuatu yang nanti menjadi pertanyaan kita di akhirat. Yang itu kita tidak ada jawaban atasnya, jangan sampai. Jadi kita berbicara. Pembicaraan itu bermacam-macam. Nanti kan di sini juga nanti ada kita sebutkan insyaallah dalam idza takallama bi ilmin dan seterusnya, itu ada nanti nasihat dari Al-Ajuri rahimahullah. Jadi ketika berbicara itu jangan berbicara sesuatu yang nanti itu menjadi berat di hisab kita. Nanti insya Allah akan kita bahas macam-macam perkataan, mana yang boleh dan mana yang seharusnya tidak kita ucapkan. Mana boleh kita ucapkan dan mana seharusnya tidak kita ucapkan. Ya. Intinya, jangan melakukan sesuatu yang nanti kita itu ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sedang kita tidak ada jawabannya. Ya. Dan kita ingat dalam hadis manuqishal hisab faqad udzib. Barang siapa nanti yang ditanya tentang hisabnya, maka sungguh dia telah diazab. Diazab ini ada bermakna. Jadi orang yang sudah ditanya tentang hisabnya, kenapa melakukan hal ini? Atau kenapa tidak melakukan hal ini, berarti nanti akan diazab oleh Allah. Atau paling tidak adalah diazab ketika ditanya tersebut karena dia sudah merasakan ketakutan. Seandainya nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ampunan, tapi belum tentu. Belum tentu diampuni. Maka usahakan di dunia ini melakukan sesuatu adalah hal yang tidak ada rentetannya nanti di hari kiamat. Karena kita sekedar main-main atau kita sekedar menggampangkan, tapi melakukan hal-hal yang itu adalah kezaliman. Ingat, semua ada hisabnya meskipun bermain-main. Dan ada orang-orang yang keluar dari agama Islam hanya karena bermain-main. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Orang-orang munafik keluar dari agama Islam hanya karena mereka bercanda. Ketika ditanya innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bermain-main dan bercanda saja. Kita berhati-hati, ya, berhati-hati dalam segala hal. Kemudian wa maksabihi, dan dalam pekerjaan. Karena dalam pekerjaan kita harus hati-hati. Apalagi pada zaman sekarang, ya, zaman sekarang banyak sekali perkara-perkara yang nawazil. Jangan sampai kita ikut-ikut saja. Ada ada bentuk bisnis baru kita ikuti. Kita tidak bertanya dulu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut nanti di perkataan selanjutnya wa yakunu basiran bi zamanihi. Jadi dalam pekerjaan ikhwas sekalian kita harus berhati-hati, harus betul-betul mencari pekerjaan yang halal. Ya, pekerjaan yang halal, dan jangan sampai, saya tidak inginkan santri kita itu kita semuanya, bukan sekedar santri, pengurus dan termasuk saya sendiri. Di antara kita itu kadang ketika masih dalam kondisi thalabul ilmi dan dalam dakwah, dalam lingkungan thalabul ilmi dan lingkungan dakwah, itu kita bersih. Kita mungkin nggak kenal bisnis atau yang lain. Kemudian kita berusaha bisnis. Nah, bisnisnya karena kita tidak pernah belajar bisnis dari awal, itu kadang ketika mendapati suatu peluang bisnis, itu kalap. Semua keuntungan diambil sebesar-besarnya, sampai kadang menerjang batasan-batasan, baik batasan-batasan kode etik dalam bisnis atau batasan-batasan syariat. Bahkan kadang membisniskan agama Islam, membisniskan masjid, membisniskan pesantren, membisniskan perkara-perkara masyru', proyek-proyek dakwah, proyek sosial.
cari untuk kepentingan pribadi sebanyak-banyaknya. Ada yang ketika ada peluang membuka travel umrah, berapa banyak pelanggaran yang dilakukan, ada kebohongan, ada penipuan, ada tidak sesuai dengan janji, ada mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, ada yang di produk herbal, ya, dia cari keuntungan sebanyak-banyaknya, kadang di situ ada unsur bohong, kadang dalam perniagaannya, caranya. Bahkan ada sebagian yang saya tahu sendiri adalah ketika dia menjual sesuatu, membeli sesuatu, cara untuk mendapatkannya adalah dengan cara dia menipu sana dan menipu di sini. Padahal puluhan tahun mengaji salaf, puluhan tahun datang di daurah-daurah. Tapi ketika masuk dalam bisnis, tidak ada kode etik dalam bisnis dan juga tidak memperhatikan unsur syariat. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Ya, kita harus berhati-hati dalam bekerja. Bekerja memang kewajiban kita di dunia ini. Apalagi bagi orang-orang yang sudah mempunyai tanggung jawab. Dan itu bukan aib. Bekerja itu aib dan bekerja itu pekerjaan yang halal. Untuk tujuannya untuk mulia, yaitu untuk untuk menjadi seorang yang mandiri, tidak memberatkan orang lain, bahkan agar bisa membantu dakwah, agar bisa membantu agama Islam dengan harta dia, itu adalah suatu hal yang mulia. Namun ketika mendapatkan peluang dalam usaha, harus terus kita memperhatikan koridor-koridor syariat. Jangan sampai keluar dari syariat. Kadang masalahnya kita itu diuji dengan sedikit ujian kita ikuti semakin jauh dan nanti kita akan terbelit dengan belitan-belitan yang banyak yang kita tidak bisa keluar. Belitan riba, belitan penipuan, belitan ikatan-ikatan dengan orang-orang yang tidak kenal dengan syariat. Dan selanjutnya, yang kalau sudah masuk susah untuk keluar. Kadang orang yang sudah ngaji, kadang bahkan orang yang sudah punya hafalan Al-Quran, cara bisnisnya tidak bagus, malah kalah bagus dengan orang-orang awam. Orang-orang awam sebagian ketika bisnis dia punya kode etik. Bagaimana dia menghargai pelanggannya, bagaimana dia tidak mengambil sedikit pun uang yang itu bukan hak dia. Ada orang-orang awam seperti itu. Itu hanya sekedar dedikasi dia agar dia mungkin bisnisnya adalah baik. Mungkin kehati-hatian agar tidak dicari oleh orang yang berwajib. Nah, itu karena takut dunia. Nah, kita yang takut kepada akhirat kok malah kalah dengan orang yang takut dengan dunia. Karena ikhwas sekalian, dalam bekerja kita harus warok juga. Kita harus warok. Dan kadang sebagian ulama, kalau kita dengar kisah-kisah mereka dalam bekerja, mereka warok. Ada salah seorang ulama salaf, yaitu ada seorang, saya nggak sebutkan namanya. Dia adalah seorang ulama besar, bahkan salah satu dari ulama madhab. Dia mempunyai bisnis toko kain. Banyak orang beli kain dari beliau. Suatu saat ya ada pembeli. Di suatu hari dia membeli keliru dalam transaksi. Sehingga hak orang yang membeli tersebut tidak diberikan. Dan masuk ke dalam keuntungan pada hari itu. Penjualan atau keuntungan penjualan pada hari itu. Maka oleh pemiliknya, ulama ini, semua uang hari itu ada disedekahkan. Karena tidak tahu orangnya mana. Ya, tidak tahu orangnya mana. Tapi ada, itu untuk kehati-hatian dia saja. Seharusnya mungkin hanya sekedar uang sebatas secara sedekah, tapi ingin semuanya disedekahkan agar dia lebih selamat. Nah, itu kehati-hatian salah seorang dari ulama salaf dalam bekerja, dan banyak kisah-kisah yang seperti itu, ikhwas sekalian. Ya, maka
Maka kita pun ketika bekerja harus berhati-hati. Apalagi kita adalah hamalatul Quran, para pengemban Al-Quran, harus wara dalam kita bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian untuk pembahasan kita malam kali ini adalah perkataan mu'allif wa yakuna basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi, dan hendaklah seorang yang ingin mendapatkan predikat sebagai ahlul Quran, dia itu adalah basiron bi zamanihi wa fasadi ahlihi. Basir itu artinya melihat dengan jelas. Apa yang dia lihat? Bizamanihi, dengan zaman dia. Dia faham betul akan keadaan zaman dia. Ufasadi ahlihi, dan juga rusaknya, dia faham betul rusaknya orang-orang pada zaman tersebut. Ya, jadi wa yakunu basiran bizamanihi wa fasadi ahlihi. Dia itu tahu betul keadaan zamannya dan orang-orang yang rusak pada zaman tersebut. Nah, kita ikhwas sekalian, kehidupan kita sekarang, kita sebagai hamil Quran harus tahu bagaimana sih keadaan zaman sekarang. Bagaimana kita tahu? Harus kita bandingkan semuanya dengan syariat dan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di situ baru kita mengetahui sebenarnya zaman kita itu seperti apa. Kalau kita tidak tahu agama Islam, tidak tahu Al-Quran, tidak tahu Sunnah, tidak tahu syariat Islam, ya, bagaimana kita bisa membandingkan keadaan syariat Islam? Bagaimana kita mengetahui keadaan zaman kita sekarang? Kita hanya melihat ya sudah zaman ya seperti ini. Terus kenapa dengan zaman ini? Ada apa dengan zaman ini? Kita nggak tahu apa-apa. Tapi ketika kita bandingkan, oh, Islam seperti ini, syariat Islam seperti ini, ayat Al-Quran seperti ini. Kemudian sunnah-sunnah Nabi seperti ini, kita bandingkan. Oh, ternyata zaman kita sekarang ini adalah seperti ini dibandingkan dengan yang seharusnya. Kita juga tahu bagaimana keadaan para sahabat Nabi pada zaman Nabi SAW, keadaan secara umum, keadaan para salaf tabi'in dan tabi'un tabi'in dibandingkan dengan zaman kita sekarang. Kita harus tahu. Jadi ilmu itu harus kita miliki. Ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Kita harus terus belajar. Belajarnya dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Di sini kita bisa membandingkan. Maka ada orang-orang yang mungkin adalah dianggap rusak. Dikatakan di sini bahwa fasad di ahli, kerusakan orang-orang pada zaman ini adalah ketika orang-orang itu bertentangan dengan syariat agama Islam yang kita ketahui. Ya. Maka kalau zaman sekarang keadaannya dalam jual beli seperti ini, ya kita lihat sebenarnya aturan jual beli seperti apa dalam syariat Islam. Kita lihat, oh ternyata dalam syariat Islam aturan jual beli seperti ini, kok dipraktekannya seperti ini. Kita tahu, oh ini adalah ada yang praktek yang sesuai dengan syariat, ada yang praktek tidak sesuai dengan syariat. Dalam thalabul ilmi, bagaimana sih sebenarnya thalabul ilmi? Kita bandingkan keadaan sekarang, keadaan orang-orang yang thalabul ilmi pada zaman sekarang. Oh, ternyata seperti ini. Kita tahu bisa membandingkan. Dalam membaca Al-Quran, bagaimana sih sebenarnya para salaf membaca Al-Quran? Kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Ternyata kita sekarang seperti dalam membaca Al-Quran. Dan ternyata ada orang-orang yang tidak membaca Al-Quran dan mengabaikan Al-Quran. Ada. Itu kita paham. Bagaimana para salaf mereka menjaga waktu mereka, detik-detik mereka jaga. Dan mereka sangat menghargai detik-detik waktu mereka. Tidak terlewati kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau suatu hal yang bermanfaat, baik manfaat untuk dunia, lebih-lebih manfaat untuk akhirat. Mereka sangat menghargai waktu. Nah, kita lihat pada zaman kita sekarang bagaimana kita menghargai waktu. Ya, bagaimana kita menghargai waktu? Ternyata, dengan keadaan salaf. Kemudian juga, ikhwas sekalian, bagaimana mereka, para salaf kita, pendahulu kita, dalam thalabul ilmi.
Kita lihat pada zaman sekarang, kita tahu bagaimana mereka sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi dan akhlak mereka dalam thalabul ilmi, akhlak terhadap diri mereka sendiri, akhlak terhadap atau sebelumnya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap ilmu yang mereka pelajari, akhlak terhadap para gurunya, akhlak terhadap sesama teman dalam thalabul ilmi, dan akhlak terhadap orang lain sama manusia. Kita lihat, kemudian kita bandingkan pada zaman sekarang. Kita seperti ini akan mengetahui, oh ternyata zaman kita seperti ini. Dan ternyata banyak orang-orang yang sudah jauh dari yang seharusnya. Ya, sudah jauh, yang sangat jauh dari yang seharusnya. Dan kalau kita mungkin flashback balik, mungkin 100 tahun yang lalu saja dibandingkan dengan sekarang sudah jauh sekali keadaannya berkaitan dengan thalabul ilmi ini. Kalau kita tahu bagaimana seharusnya seorang muslim, kita lihat bagaimana sahabat, bagaimana para ulama-ulama kita dalam qiyamul lail. Kita lihat pada zaman sekarang bagaimana kita qiyamul lail. Dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin, dengan seperti ini kita tahu betul sebenarnya keadaan zaman kita sekarang itu seperti apa. Apalagi kalau kita lebih mendalami lagi bagaimana hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kita akan lebih paham lagi keadaan kita ini sampai di mana sekarang. Namun, ada satu hal, ikhwah sekalian, ya, jangan sampai kita mencela dan mengatakan orang semuanya buruk, jangan sampai. Alhamdulillah pada zaman kita, seburuk-buruknya zaman kita sekarang kalau dibandingkan dengan zaman salaf, alhamdulillah masih banyak ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Masih banyak orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'an, masih banyak orang-orang yang ahli dalam sunnah, dan masih banyak dari ahlus sunnah wal jamaah yang betul-betul menerapkan Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan masih banyak, alhamdulillah, orang-orang yang perhatian dengan Al-Qur'an, masih banyak orang-orang yang salat, masih banyak orang-orang yang baik. Jangan sampai berputus. Jangan sampai berputus asa dan jangan sampai mengatakan zaman kita ini sudah zaman yang rusak, penduduknya, orang-orangnya sudah rusak semua, jangan sampai. Karena kalau seorang sudah menuduh zaman ini adalah zaman yang rusak betul, maka sebenarnya dia sendiri adalah yang rusak. Man qala halakan nasu fahuwa ahlaku. Ya, kalau orang mengatakan, oh manusia semua sudah binasa, sebenarnya dialah yang paling binasa. Jadi tetap kita bagaimanapun tetap mempunyai harapan. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang baik. Alhamdulillah masih ada pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah perhatian terhadap Al-Quran juga banyak. Namun dia paham betul keadaan zaman pada zaman ini dan paham betul mana orang-orang yang rusak. Nah, kalau seperti ini, ikhwah sekalian, kalau kita ingin betul-betul basir mengetahui keadaan zaman kita sekarang, dan kita ini mengetahui orang-orang yang rusak sehingga kita tidak masuk dalam golongan mereka, itu kita harus mengetahui keadaan kita mana yang baik dan mana yang buruk. Apalagi hal-hal yang baru, yaitu perkara-perkara kontemporer yang nawazil, yang tidak ada pada zaman dulu. Itu kadang kita tidak tahu itu boleh apa enggak. Dan kita hanya ikut arus saja. Kita hanya ikut arus, oh kalau itu sudah dilakukan banyak orang, ya aku ikut lakukan. Ya. Apalagi zaman-zaman sekarang ini banyak lagi hal-hal yang baru, bentuk bisnis baru, modus-modus baru. Ya. Bahkan mohon maaf ada sebagian orang-orang yang mungkin dia adalah termasuk yang didengar ucapannya di majelis-majelis thalabul ilmi, dia mengajak dalam bisnis yang sebenarnya itu adalah tidak syar'i. Ya. Padahal kadang bagi sebagian orang yang dia tahu akan muamalah, apalagi kaidah-kaidah dalam usul fikih dan kaidah-kaidah dalam muamalah, dia paham. Dari caranya sudah paham ini enggak syar'i. Tapi betapa banyak orang yang mengikuti. Ada bentuk-bentuk
bisnis, ada bentuk-bentuk investasi, ada bentuk-bentuk menyimpan, bentuknya menyimpan, menabung, ya, menabung uang, menabung emas, bahkan bentuk juga pembelian jual beli saham, bahkan ada bisnis hanya sekedar melihat video nanti dapat komisi, ya, sekedar melihat iklan, sekedar melihat iklan dapat komisi. Apa ini? Atau jual beli sesuatu yang sebenarnya remeh dengan harga yang fantastis. Antum tahu sekarang tumbuhan-tumbuhan yang dulu hanya dibuang di pinggir jalan jadi makanan kambing mungkin, sekarang dijual dengan harga ratusan juta. Bahkan sampai ada yang membeli dengan dibarter dengan rumah. Terus, dan ini sudah kejadian berulang kali, ikhwas sekalian. Saya ingat mungkin sekitar waktu itu tahun 2005. 2004-2005, waktu itu rame-ramenya ada beberapa bentuk atau beberapa macam tanaman yang dulu itu di kebun banyak dan nggak ada orang nyari dan nggak ada indahnya sama sekali, nggak ada keindahannya. Itu dijual kadang dalam satu pot ada yang dihargai. Jadi dilihat berapa daunnya daun kayak daun talas itu mungkin antum tahu. Itu daunnya setiap daun 1 juta. Jadi kalau ada 7 daun, 7 juta. Ada yang 15 juta. Kemudian banyak teman-teman waktu itu, ikhwas sekalian, rame-rame bikin nursery. Ya, di rumahnya, disulap itu halamannya, dibuat toko tanaman. Saya waktu itu sangat-sangat memperingatkan, jangan sampai seperti ini permainan, jelas permainan, tapi kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Dan orang jelas setelah berapa tahun kemudian, sekitar 2 tahun, 3 tahun kemudian, orang jelas semua ternyata itu adalah hanya permainan orang-orang kaya untuk mengelabui kita. Jadi itu adalah bentuk pencucian uang. Bisa, atau hanya sekedar membuat market, tujuannya apa? Biar sesuatu yang mahal, itu dia beli dengan mahal, dia nggak apa-apa korban. Dia beli dengan mahal. Maka orang-orang melihat kok itu harganya mahal, maka orang membeli. Membelinya juga dari dia. Dia sudah persiapkan sebelumnya. Orang membeli, dia untung banyak. Habis itu sudah berhenti. Dan kemudian barang itu nggak laku. Nggak laku. Sekarang nggak ada dijual, nggak ada orang beli. Beli paling harganya adalah cuma dalam hitungan ribuan atau puluhan ribuan yang dulu sampai belasan juta. Dan berapa banyak yang tertipu. Ikan juga seperti itu. Ikan itu masih mending ada indahnya. Tapi kalau daun-daun yang seperti itu, apalagi yang namanya aneh-aneh kayak gitu, apa indahnya? Hati-hati, ikhwas sekalian. Dulu di Saudi juga pernah ada kejadian besar dan banyak sekali orang tertipu. Waktu itu saya masih di sana, yaitu ketika terjadi demam saham. Subhanallah waktu itu, dan saya sudah merasa ini ada hal yang nggak wajar. Setiap orang nanam saham, setiap orang yang dibicarakan saham terus. Sampai ada yang berbicara, kalau saya naruh saham 1.000, nanti saya akan untung sampai 10 kali lipat. Jadi dapatnya 10.000. Dalam sebulan sekian, setahun sekian, sampai ada orang-orang yang jual rumah. Ada yang jual tanah. Ada yang jual kendaraan mewah. Dan setiap hari yang dipanteng adalah saham, pergerakan saham. Sampai di kantor-kantor waktu itu disediakan TV plasma yang besar. Maka ngantor itu sambil lihat saham, kenaikan grafik naik turunnya saham itu, bursa. Beli, jual terus seperti itu. Dalam tempo tidak ada 1 tahun, semua saham jatuh dan semua orang rugi, sampai ada seorang perempuan waktu itu dia rugi sekitar 26 juta rial. 26 juta rial itu tinggal dikalikan 3.500, mungkin ada sekitar 70 miliar. Rugi dia, habis uangnya. Itu contoh. Dan itu banyak ribuan orang yang tertipu. Dan waktu itu semua rumah sakit jiwa penuh. Banyak orang stres karena apa? Karena kehilangan uang. Dia sudah naruh di saham. Dia nggak paham namanya saham. Investasi itu kadang menguntungkan, kadang tidak. Ya. Maka
Harus seorang yang hamilul Quran paham. Kalau ada hal-hal yang nggak wajar itu dia paham, dia tahan diri. Dia tahan diri. Ya, ini nggak wajar. Tidak kok ngikut begitu saja. Ya. Sekarang coba, banyak dari kita yang latah. Oh, sekarang ini lagi trennya adalah TikTok. Nanti dia punya video banyak, dia bikin banyak video di TikTok dapat duit. Oh, rame-rame orang TikTok, subhanallah. Ibu-ibu yang berjilbab, berkerudung, joget-joget di jalan tol, bahkan kadang tidak malu hanya demi konten. Kemudian menunjukkan bagaimana seorang istri mengerjai suaminya, suami mengerjai istrinya, sangat-sangat tidak berwibawa dan memamerkan keburukan dan akhlak yang buruk. Bagaimana ngeprank orang, bagaimana menyakiti orang miskin, bagaimana menyakiti gelandangan. Kemudian orang-orang direkam, dia jatuhkan kehormatannya demi konten semuanya. Apakah hanya untuk mendapatkan uang harus dengan melakukan seperti itu? Dan kemudian kita, Ahlul Quran, mengikuti begitu saja tren tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Sekarang sebagian santri punya cita-cita menjadi YouTuber. Ya. Kenapa? Karena dilihat orang-orang YouTuber ini kaya raya, nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah. Cukup jadi YouTuber. Yang penting bikin konten apa aja. Ya ikhwah sekalian. Ya ikhwah, ini kita ini Ahlul Quran. Nggak ngikut dengan cara-cara yang kotor seperti itu. Ya. Antum bisa membuat konten yang baik dengan tujuan dakwah tanpa bercita-cita menjadi YouTuber. Apa yang ada, TikTok silahkan antum pakai untuk berdakwah di TikTok. YouTube gunakan dakwah di YouTube. Dan teknologi kemudian media-media sosial gunakan sebagus-bagusnya, ada Facebook, ada Instagram atau yang lain, media sosial yang lain, gunakan untuk berdakwah. Boleh. Tapi bukan bercita-cita menjadi seperti orang-orang penyebar keburukan yang mereka menjadi bintang di YouTube atau di TikTok atau yang lain. Oh, saya ingin menjadi seperti dia. Dia kontennya apa? Konten sampah, sekalian, mengajarkan keburukan kadang. Tapi para asatid, alhamdulillah, mereka mengajarkan kebaikan. Otomatis mereka sebagai YouTuber tanpa bercita-cita seperti itu. Maka sebenarnya bagi seorang yang berilmu, itu predikat YouTuber itu sebenarnya aib. Karena itu sudah jadi profesi. Beda kalau memang dia menyampaikan menggunakannya untuk dakwah, maka itu adalah baik. Nanti banyak yang mengikuti, banyak melihat. Dan diharapkan tidak perlu mengambil keuntungan dari apa yang dia sampaikan lewat media-media seperti itu. Carilah pekerjaan yang jelas halalnya. Carilah pekerjaan yang itu kita bisa bertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita mengikuti orang-orang yang fasik, bukan mengikuti orang-orang yang hanya dia, keinginannya, ambisinya hanya untuk dunia, tidak pernah berpikir untuk akhirat. Dan apakah antum kira orang-orang yang terkenal dalam channel-channel mereka itu kemudian mereka bahagia hidup? Banyak bintang-bintang YouTube yang mereka menginginkan bunuh diri dan sudah banyak yang bunuh diri. Menjadi orang terkenal itu bebannya semakin berat. Maka ibarat pohon, semakin tinggi anginnya semakin kencang dan semakin dia berat untuk menahan agar tetap kokoh. Nah, ini kita harus paham. Tidak setiap ada fitnah, tidak setiap yang kita lihat kita ngikut, tidak, harus kita paham. Kita basiron bizamanihi. Ya. Dan hendaklah ikhwas sekalian, kita sudah punya tujuan, sudah punya alam sendiri. Alam kita adalah alam Al-Qur'an, alam thalabul ilmi, alam santri. Janganlah nyoba-nyoba alam-alam orang-orang yang mencari dunia, full mencari dunia. Nanti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kita yang terbaik. Dan ketenangan kita rasakan saat ini. Kita tinggalkan, kita buang, kita tolak kenikmatan dari Allah ini, kemudian kita mencari sesuatu yang sebenarnya itu nanti adalah menyengsarakan kita.
Jadi harus kita paham betul keadaan zaman kita sekarang. Dan kita apabila ada sesuatu yang baru, itu selalu kita berhenti dulu. Dilihat, ini sesuai dengan sunnah apa enggak? Ini bagus apa enggak? Caranya apa? Ya bandingkan dengan ilmu antum, bandingkan dengan Al-Quran, bandingkan dengan sunnah, bandingkan dengan perkataan salah. Dan kalau tidak tahu, tanyakan kepada ahli ilmu, apa sih sebenarnya ini? Bolehkah ini? Bolehkah menggunakan transaksi seperti ini? Bolehkah mengikuti di member ini dan itu? Ya. Jadi tidak mudah kita itu terbawa oleh zaman, tidak terbawa oleh tren. Harus selalu lihat. Dan kita tidak melangkah, kecuali harus yakin langkah kita adalah langkah yang benar. Kemudian juga kita harus paham, orang-orang yang fasad atau berfaham betul adalah orang-orang yang dia rusak pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang ada orang-orang yang musyrik, menyembah kepada selain Allah, ada orang-orang ahlul bid'ah, ada orang-orang pelaku kemaksiatan, ada orang-orang menyebarkan keburukan dan bangga dengan keburukan mereka. Masa kemudian kita mengidolakan orang-orang seperti ini? Kita harus, mereka ada orang lain. Kita bara'ah, berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Ya, kita doakan, memang kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara kita, bagaimana kita menyampaikan kebaikan sebanyak mungkin, semasif mungkin. Dan alhamdulillah para asatidz kita masuk ke dakwah mereka sudah masuk ke dunia mereka, orang-orang yang semula tidak ada perhatian dengan agama, apalagi perhatian dengan sunnah. Alhamdulillah banyak di antara mereka yang kemudian mengaji sunnah. Kita tidak putus asa. Namun kita harus paham betul orang-orang yang seperti itu, kita harus menjauhkan diri dari mereka. Kemudian saya akan sampaikan sebuah hadis Nabi SAW, yaitu agar kita berhati-hati dalam kita berjalan dalam kehidupan kita pada zaman kita yang tentunya adalah zaman yang jauh keadaannya dengan keadaan salaf. Waktu itu Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu sedang bersama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan bersama para sahabat yang lain. Umar bertanya, adakah di antara kalian yang pernah mendengar tentang fitnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebagian orang mengatakan kami pernah mendengar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, mungkin hanya sekedar fitnah seorang dalam keluarganya dan juga dalam tetangganya. Ada fitnah dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya fitnah di sini adalah fitnah yang melenakan, ya, seorang menjadi terlena. Jadi seseorang itu mungkin karena dia terlalu sibuk dengan keluarganya, akhirnya ada kebaikan-kebaikan yang dia luputkan, atau mungkin karena mencari keridhaan keluarganya melakukan sebagian kemaksiatan. Maka mereka mengatakan, iya itu yang kami maksudkan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, tilka tukaffiruha shalat wa shiyam wa shadaqah. Fitnah-fitnah atau kesalahan-kesalahan yang terjadi setiap hari yang ringan, yang terjadi dalam keluarga atau dalam bergaul dengan tetangga, itu bisa dihapuskan, digugurkan dengan sholat, dengan puasa, dan dengan sedekah. Maka Umar bertanya lagi, tapi yang aku katakan, yang aku maksudkan adalah mendengar fitnah yang itu fitnah yang besar, yang seperti besarnya ombak yang ganas di laut. Maka Hudzaifah mengatakan, aku. Maka Umar berkata, iya, kamu. Hudzaifah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatan bayda, hatta tasira 'ala qalbain 'ala abyad mithli as-sufa, wala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akharu aswadu murbadda kal quzi mujakhiyya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa.
akan dipaparkan fitnah pada hati itu seperti tikar yang dianyam satu helai satu helai. Setiap ada hati mengikuti satu helai fitnah yang dipaparkan itu, maka akan dititikkan dalam hatinya, dalam hati tersebut, satu titik hitam. Tapi kalau ada hati, ketika dipaparkan fitnah tersebut, satu helai fitnah tersebut, dia mengingkari, maka akan dititikkan dalam hati itu satu titik yang putih. Sampai akhirnya hati manusia itu terbagi menjadi dua. Ada ala abyadha mithla mithli sofa. Terbagi yang pertama adalah hati yang bersih seperti batu sofa. Batu sofa, batu marmer yang putih, bersih, mengkilap, tidak ada kotorannya sama sekali. Fala tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Dia tidak akan dipengaruhi oleh fitnah apapun selama-lamanya. Jadi dia sudah biasa, oh ini ada fitnah, dia peka, dia tidak ambil. Oh ini adalah godaan, dia ingkari. Ini adalah godaan, dia tidak ikuti, dia tinggalkan. Akhirnya apa? Dia itu hatinya putih bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada titik hitam. Dan karena dia sudah paham betul, peka terhadap fitnah apapun, dan dia sudah terbiasa menghindarkan diri dari fitnah, maka fitnah apapun datang tidak akan mempengaruhi dia. Dia akan selamat dari fitnah tersebut. Tidak akan terkena madarat fitnah selama-lamanya. Madamatis samawati wal ardh. Tapi yang kedua adalah aswatu murbada, yaitu hati yang hitam, yang legam, seperti periuk yang terbalik, yang dia itu tidak menilai sesuatu yang ma'ruf, tidak mengingkari sesuatu yang mungkar. Sesuatu ma'ruf itu adalah baik, dan mungkar itu adalah mungkar, buruk, kecuali hanya mengikuti kepada hawa nafsunya. Maka, ikhwas sekalian, kita tinggal pilih. Tentunya kita ingin mempunyai hati yang bersih, seperti marmer, batu sofa tadi, yang tidak akan terpengaruh dengan fitnah sebanyak apapun selama-lamanya, sehingga datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih. Nah, ini harus ada kepekaan. Kepekaan kita ini punya kepekaan hati. Kalau setiap kepekaan hati itu kita jaga, maka kita akan tetap peka dan menilai setiap fitnah yang datang itu kita paham itu adalah fitnah. Tapi kalau kita sengaja, jadi seperti pedang atau pisau. Ya. Pisau itu kita jaga tajamnya, itu tetap tajam. Tapi kalau di situ ada fitnah, kita pukulkan ke situ, ada lagi kita pukul ke situ, sampai nanti tumpul. Dan kalau sudah tumpul, sudah tidak ada tajam lagi. Ada apa-apa sudah nggak terasa. Seperti juga anggota tubuh kita, tangan kita umpamanya, sesuatu yang sering terkena itu akan menjadi tebal, menebal. Kalau sudah menebal nanti rasanya akan hilang. Ya. Itu kalau istilah kita adalah kapalan. Ya. Itu kalau sudah kapalan, itu rasanya hilang. Sama hati kita itu nanti kalau terkena fitnah, terima terus sampai kapalan, ada fitnah itu nggak terasa. Ikuti fitnah nggak terasa. Bahkan kadang melakukan perkara yang mungkar tidak terasa. Ada orang-orang ikhwas sekalian yang berilmu mungkin. Itu kejadian yang pernah kita temukan. Berilmu seorang ustaz. Tapi dia terkena godaan fitnah dengan wanita salah satu santrinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya karena dari awal dia ngikuti. Tidak langsung dia itu kemudian terjatuh dalam fitnah itu. Tidak. Tapi pelan-pelan. Ya, mungkin awalnya dia ingkar, ini ngajar. Ngajar pertama, ngajar. Kemudian, ngajar, kemudian, nggak apa-apa. Sudah ada dalam hatinya. Kemudian lama-kelamaan ngajar secara privat. Lama-kelamaan, masih di balik hijab, lama-kelamaan nggak perlu pakai hijab. Lama-kelamaan terjatuh dalam perkara yang haram. Seharusnya dari awal dia sudah merasa. Ketika dia mengajar, sekedar mengajar. Dan dia harus tutup segala bentuk celah menuju kepada fitnah. Tidak perlu seorang guru dia mengajar di balik hijab, mengajar santriwati, di balik hijab, nggak masalah itu mengajar.
Tapi kenapa harus memancing-mancing, harus bertanya namanya, harus ini menjawab, harus mengeluarkan suara dan yang lain yang nanti bisa terjatuh dalam fitnah yang lebih jauh. Dari awal dia harusnya ingkari, tapi diikuti, akhirnya terjatuh dalam yang besar. Berapa banyak orang yang terjatuh dalam pergaulan yang rusak, bahkan bisa terjatuh dalam kekafiran, karena dia semula dapat teman, ya dianggap biasa, dia akhirnya apa? Terjatuh dalam hal-hal yang mungkar. Dan berapa banyak santri dia melakukan pelanggaran besar, pelanggaran etika, pelanggaran susila yang besar, awalnya ya hanya karena meremehkan beberapa hal yang seharusnya kalau dia dari awal dia hati-hati, maka dia akan selamat. Tapi dia ikuti sampai kemudian melakukan hal yang sebenarnya tidak pantas bagi seorang santri. Kemudian hadis yang kedua, ini untuk menjaga kepekaan hati kita, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah berikan suatu wa'id. Wa'id ini adalah alarm istilahnya, sensor. Jadi kalau ada sesuatu sudah merembet ke yang diharamkan, sebenarnya kita itu sudah mengingkari. Nah, tinggal kita sering dengarkan atau enggak. Kalau sering dengarkan, maka kita akan peka. Ya. Tapi kalau tidak, kita abaikan, suara-suara dari hati nurani kita itu sudah tidak akan lagi bisa mengingatkan kita. Maka dalam hadis Nabi SAW menyatakan, yaitu hadis riwayat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqimah wa an jambai sirati suran fihima abwabun mufattahatun wa 'alal abwabi suturun murkhatun wa 'ala babis sirati da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus siratal mustaqima jami'an wa la tafarraqu wa da'in yad'u min fawqis sirati fa idza arada al-insanu an yaftaha shay'an min tilkal abwabi qala wayhak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu." Kata Nabi SAW yang maknanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu permisalan adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Antum bayangkan sebuah jalan yang lurus, yang besar, yang terang. Semua orang bisa melewatinya. Lurus, mudah, lancar, terang, ya. Kemudian di situ di tepi jalan itu, tepi kanan dan tepi kiri, itu ada dua pagar. Ya. Dua pagar atau dua tembok yang menutupi. Dan di situ ada pintu-pintu yang terbuka. Jadi ada tembok yang memagari dua sisi jalan. Di situ ada pintu-pintu yang terbuka. Jadi pintu itu pintunya nggak tertutup, terbuka. Semua orang bisa masuk dengan mudah. Ditutup dengan apa? Hanya ditutup dengan suturun murkhat, yaitu selambu, tirai. Tirai itu kan kain yang mudah untuk dibuka, ya, tapi tertutup dengan kain tersebut. Nah, di awal jalan ada seorang yang menyeru, ya ayyuhan nas udkhulus siratal mustaqim jami'an wa la tafarraqu. Wahai sekalian manusia, silahkan kalian masuk semuanya ke melewati jalan yang lurus ini. Jalanlah kalian yang lurus mengikuti jalan ini dan jangan kemana-mana. Jangan tercerai-berai kemana-mana, jangan belok-belok. Sudah ikuti aja jalan yang lurus. Kemudian di atas jalan itu ada juga menyeru, ya, yang ada penyeru juga yang mengikuti manusia. Nah, setiap kali manusia yang ada di situ, yang jalan di jalan itu tertarik ingin masuk ke pintu-pintu yang ada di samping, di tembok yang di tepi jalan, kan pintunya terbuka hanya ditutupi dengan tirai. Mungkin penasaran, ya, atau karena ajakan dari pintu tersebut, dia ingin masuk ke pintu tersebut, maka yang di atas tadi memberitahu, mengingatkan, waihak, hati-hati, awas, la taftahu, jangan kamu buka, fa innaka in taftahu talijhu, kamu itu kalau nanti sudah
berusaha buka, jadi sudah menyingkap tirai, pasti akan masuk. Jadi buka aja nggak boleh, ingin melangkah aja nggak boleh, sudah jalan aja, lurus. Karena nanti kalau sudah berusaha buka, pasti nanti akan masuk ke dalamnya. Nabi SAW kemudian menafsiri perumpamaan tersebut, fassiratu al-Islam. Jalan yang lurus itu adalah apa? Agama Islam. Kita diperintahkan mengikuti agama Islam itu. Fassurani hududullah. Adapun dua batas, dua tembok, dua pagar, tembok yang di sisi jalan itu adalah batasan-batasan Allah yang tidak boleh dilampaui, tidak boleh diterjang. Wal abwabul mufattahatu maharimullah. Adapun tadi pintu-pintu yang terbuka tadi adalah maharimullah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu nyoba-nyoba untuk buka perkara yang diharamkan pasti masuk. Maka kalau sudah tahu itu adalah maharimullah, itu adalah diharamkan, tinggalkan, jangan nyoba-nyoba. Ya. Wadzalika da'i 'ala ra'sis sirat. Adapun yang tadi yang memerintahkan, ya, suara yang memerintahkan untuk masuk ke dalam sirat tersebut dan mengatakan kalian masuk, jangan ikuti jalan ini lurus dan jangan berbelok-belok, jangan terserai-berai, itu adalah kitabullah, kitab Allah. Adapun wada'i fawqas sirat, adapun tadi suara yang di atas jalan tadi, di atas jalannya itu adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Ini adalah wa'idullah. Ini adalah pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala fi qalbi kulli muslim, yang ada dalam hati setiap muslim. Jadi hati nurani setiap muslim sebenarnya sudah mengingatkan. Ketika kita itu akan masuk ke dalam, ingin nyoba-nyoba masuk kepada tadi pintu yang itu sebenarnya adalah kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, dosa, kemaksiatan, kefasikan, itu kita sudah diingatkan dalam hati kita, hati-hati. Jangan coba-coba kamu membuka, jangan coba-coba masuk. Kalau masuk nanti akan, kalau sudah membuka nanti akan masuk ke dalamnya. Jangan coba-coba mencicipi perkara yang haram, nanti akan terjatuh dalam yang haram. Itu sudah ada dalam hati. Namun masalahnya ikhwas sekalian, kadang kita abaikan peringatan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan bekal pada kita nurani yang itu tidak bisa kita bohongi. Ya. Maka kalau kita melakukan sesuatu, kita kadang merasa nggak enak, ragu-ragu, ini boleh apa tidak, ini haram atau tidak. Maka al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatani 'alan nas. Dosa itu tandanya adalah diantaranya itu adalah apa? Tidak nyaman di dalam hatimu dan kamu tidak ingin itu diketahui oleh manusia. Kamu antum lihat aja, kira-kira perbuatan antum itu antum nyaman atau tidak? Kalau enggak itu mungkin dosa. Antum lihat apakah perbuatan antum itu kalau diketahui oleh manusia, antum nyaman atau tidak? Ya, nyaman atau tidak? Mau atau tidak? Kalau antum enggak mau nih, kalau ketahuan manusia saya malu, itu mungkin adalah suatu dosa. Itu diantara tanda bahwasanya sebenarnya kita itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pengingat di dalam hati kita. Kalau pengingat itu sering kita dengar, pengingat itu adalah kita ikuti, kita akan berhati-hati dan kita akan peka dengan segala macam fitnah. Namun kalau kita abaikan, kita tidak dengarkan, dan kalau dikatakan hati-hati itu mungkin adalah haram, hati-hati jangan melakukan hal itu, ini adalah tidak baik, kita abaikan, nanti kita akan kebal, kita akan seperti tadi periuk yang terbalik, periuk hitam legam yang terbalik. Sudah hitam legam, ya, kemudian terbalik lagi. Periuk itu kalau hitam legam udah kotor sekali, udah tebal sekali ininya, apa, arangnya. Kemudian kok terbalik, sudah nggak bisa dipakai untuk memasak lagi. Karena apa? Diberi nasihat akan nggak masuk, diberi Al-Quran ayat nggak masuk, diberi hadis Nabi SAW juga tidak masuk. Kenapa? Karena sudah tidak bisa menyimpan bejana lagi. Bejana itu sudah terbalik. Beda kalau masih menghadap ke atas, belum terbalik, maka dikasih air, dikasih makanan, dikasih sesuatu yang bisa dimasak, bisa menerima. Artinya diberi nasihat masih bisa. Tapi kalau sudah terbalik sudah tidak bisa. Maka ikhwas sekalian itu berkaitan dengan wa yakunu basiran
fi zamanihi fasadi ahlihi. Yang mungkin kita cukupkan sampai di sini. Intinya harusnya kita mengetahui keadaan zaman kita sekarang, kita berhati-hati, jangan selalu mengikut apa yang menjadi trennya orang zaman sekarang, tapi kita bandingkan dulu bagaimana itu secara syar'i dilihat boleh atau tidak, pantas atau tidak. Kemudian juga kita harus tahu ahlu zaman ini yang fasad, yang rusak, siapa harus kita jauhi, golongan-golongan yang mungkin sudah rusak itu kita jauhi. Dan tetap kita harus punya harapan yang besar kepada umat ini. Insya Allah masih banyak orang-orang yang baik, masih banyak orang-orang yang diharapkan kebaikannya, dan kita berharap juga termasuk dalam golongan orang-orang yang baik tersebut. Kita tidak putus asa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada hikmah dalam setiap apa yang diciptakannya. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan menjadikan kita semuanya adalah ahlul Quran, yang mereka itu adalah ahlinya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pelajaran kita di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Alwi hafizahullah ta'ala bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Semoga kita dijauhkan dari segala bentuk fitnah dan ujian di kehidupan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan sampai meninggal dunia kelak. Amin. Para santri sekalian, mungkin untuk malam hari ini tidak ada sesi tanya jawab karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:15. Yang ingin bertanya nanti bisa bertanya menghubungi nomor WhatsApp admin, nanti insya Allah akan disampaikan pertanyaannya ke